Dan saudara, siang hari ini kita mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sebelum saya datang ke tempat ini, Tuhan sudah menyampaikan seperti apa keadaan jemaat-jemaat yang ada di gereja ini. Karena itu saudara, Tuhan ingin berfirman, Tuhan ingin menyatakan isi hatinya, apa yang menjadi kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita yang ada. Karena itu saudara, mari kita buka sama-sama di dalam Wahyu. Kita buka di dalam kitab Wahyu 2 ayatnya yang ke-18. Tetapi saya rindu untuk kita baca bersama. Saya membaca ayat yang kegenap, saudara, ayat yang ganjil, supaya kita sama-sama diberkati dengan pembacaan firman Tuhan. Karena kita membaca firman, saudara, kita harus membaca dengan suara yang terdengar oleh telinga kita. Ketika firman kita baca, didengar oleh telinga, maka dia akan masuk turun ke hati dan ke pikiran kita, sehingga firman itu hidup di dalam hidup kita. Mari kita baca perikopnya jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Silakan. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ayat 22, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku akan berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Puji Tuhan, saudara kasih, Tuhan itu luar biasa. Sebelum lebih lanjut kita dengar firman, izinkan saya untuk membuka masker dulu. Dan saudara, supaya saya bebas untuk berbicara, karena saya agak susah bernafas ya kalau pakai masker terlalu lama. Kita punya Tuhan seperti pujian tadi, kita punya iman seperti pujian tadi. Yesus pengharapan kita. Karena itu saudara kasih, kita tidak perlu takut. Ketika kita memiliki iman yang besar, maka firman Tuhan katakan, engkau akan mampu mengatakan segala persoalanku, masalahku, gunung-gunung permasalahan itu tercampak, maka dia akan pergi dari hidup saudara dan saya. Karena itu perkenalkan lebih dulu, nama saya Ibu Agnes Nelce. Saya lahir dan besar di Makassar. Saya dari keluarga campuran lah, Chinese, Toraja dan Bugis.
Jadi siapa yang orang Bugis di sini, saya juga orang Bugis. Siapa yang Chinese, saya juga orang Chinese. Siapa yang orang Toraja, saya pun orang Toraja. Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah melihat kita ini dari suku mana saja. Karena kita disatukan oleh Tuhan menjadi satu tubuh Kristus, yang di mana di dalamnya ada kasih Kristus mengalir dalam hidup saudara dan saya. Karena itu kita dipertemukan di tempat ini. Kami memiliki 5 orang anak, saudara. Suami saya bekerja di Kalimantan Selatan, khususnya di Dinas Kehutanan, dan tapi sudah pensiun ya, saudara. Dan saya full time di dalam pelayanan, memegang satu sidang yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di kota Banjarbaru. Kalau saudara ada yang jalan-jalan ke sana, silakan mampir ke tempat kami. Dan saudara kasih, kami dikaruniai 5 orang anak, 1 putra, 4 orang putri. 2 orang putri kami ada di kota ini, saudara kasih. Dan karena itulah, bukan karena putri kami, anak kami ada di tempat ini lalu saya ada, tidak. Saya ada di kota ini karena Tuhan yang mengutus. Mungkin saudara bingung, kenapa? Bagaimana bisa ibu tahu kok Tuhan yang mengutus? Bukankah para hamba-hamba Tuhan itu berjalan kemana-mana lalu dia mengatakan saya diutus oleh Tuhan? Tidak, saudara. Saya diutus oleh Tuhan lewat karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat kami yang saya layani. Lewat karunia-karunia inilah kami maju bergerak. Tetapi saudara kasih, di dalam karunia-karunia kita harus menguji segala sesuatunya. Karena firman Tuhan katakan ujilah segala sesuatunya. Karena itu kalau mau menguji, saudara harus penuh dengan Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang berdaulat, Roh yang punya kuasa itu. Bagaimana saudara bisa penuh dengan Roh Kudus? Saudara harus ada hubungan yang intim, akrab dengan Tuhan, yang tidak pernah lepas. Dan mata, hati, pikiran saudara itu jauh dari keduniawian ini. Bukan berarti saudara harus bertapa, naik ke gunung atau kemana saja ke hutan. Bukan seperti itu. Tetapi saudara ada penguasaan diri untuk tidak terjun bebas di dalam segala kemewahan, keindahan duniawi ini, saudara kasih. Ketika ada persekutuan erat dengan Tuhan, maka disitulah Roh Tuhan itu bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Sejauh pembacaan kita, saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Pada saat itu Tuhan katakan kepada saya, hambaku, berjalanlah engkau, pergilah engkau, di mana aku menunjukkan, karena aku ingin engkau menyampaikan firmanku dan apa yang menjadi kehendakku bagi sidangku yang ada di kota ini, saudara. Waktu itu saya bertanya di mana, Tuhan katakan di kota ini. Dan Tuhan katakan aku akan membuka jalan untuk engkau melayani di sana. Karena itu saudara, kalau saya ada siang hari ini itu bukan karena kemauan manusia. Tetapi saya tahu sebelum saya masuk ke tempat ini, Tuhan pun sudah berbicara kepada saya. Tuhan katakan aku akan membuka jalan untuk engkau masuk ke tempat ini. Karena itu saudara kasih, luar biasa Tuhan yang kita miliki. Tuhan yang esa, Tuhan yang penuh kasih. Dia mengasihi setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dia mengasihi para hamba-hamba Tuhan. Karena itu dengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita sudah membaca firman ini dari ayat 18 sampai 29. Kira-kira apa yang ada di benak saudara? Apa yang ada di dalam pikiran saudara tentang firman yang kita baca? Tiatira adalah sebuah kota yang kecil, saudara. Dia berdekatan dengan kota Pergamus. Tiatira ini artinya jemaat yang kuat untuk menanggung penderitaan. Dikatakan jemaat yang kuat menanggung penderitaan. Tetapi saudara, 7 sidang yang ada di Asia ini, Tiatira salah satunya dicelah oleh Tuhan. Kenapa Tuhan mencela Tiatira ini, saudara kasih? Kita harus tahu dulu bahwa Tiatira, jemaat Tiatira dan kota Tiatira ini juga disebut kota ungu.
Kenapa kota ungu? Karena dia menghasilkan kain-kain ungu yang bernilai tinggi, saudara kasih. Kalau secara roh, ungu itu melambangkan kerajaan Allah, ya. Warna ungu melambangkan kerajaan, kuasa daripada raja di atas segala raja. Kita lihat bahwa jemaat Tiatira, penduduk Tiatira itu menghasilkan kain yang bernilai tinggi, kain ungu. Dan juga saudara kasih, kain ini sangat mahal. Tetapi kota Tiatira ini juga disebut sebagai kota dagang atau kota industri, saudara kasih ya. Dikenal juga sebagai kota perserikatan dagang. Jadi semua perdagangan itu datang ke tempat itu. Tetapi saudara kasih, setiap perserikatan ini menyembah kepada dewa-dewa mereka masing-masing. Dan kita lihat bagaimana jemaat Tiatira ini. Jemaat ini adalah jemaat yang mengasihi Tuhan mula-mulanya. Jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang memiliki perhatian terhadap umat Tuhan, terhadap sesamanya. Jemaat Tiatira mulanya adalah jemaat yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Dia memperhatikan para janda-janda, anak yatim piatu, memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Dan dia memiliki iman yang teguh. Dia bersandar penuh kepada Tuhan. Dia setia, saudara kasih. Baik dalam perkara kecil maupun perkara yang besar yang Tuhan percayakan, dia setia. Tetapi kenapa Tuhan harus mencelahnya? Di sini dikatakan Tuhan mencelah dia. Yang pertama, kasih mereka mulai memudar. Tuhan memuji karena kasih mereka. Tetapi setelah dia berubah setia kepada Tuhan, oleh karena apa? Ada perempuan Isabel yang ada di dalamnya. Dan mereka menganggap Isabel itu adalah nabiah yang harus didengar. Didengar perkataannya. Para nabi dulu, saudara, adalah orang-orang yang Tuhan pakai sebagai penyambung lidah daripada Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya kepada umat Tuhan. Isabel masuk menyusup. Ini roh penyusup, saudara. Dia masuk menyusup ke dalam gereja. Dia masuk menyusup kepada umat-umat yang ada di sana. Sehingga dia harus didengar oleh perkataannya. Dan kita lihat, Isabel adalah ratu, seorang istri dari Raja Ahab. Isabel selalu mau mengontrol kehidupan orang, termasuk suaminya sendiri, saudara, Raja Ahab. Isabel mengontrol kehidupan raja ini. Apa yang dikatakan oleh Isabel itu yang terjadi. Dan dia masuk ke dalam hati umat-umat Tuhan yang ada di Tiatira pada waktu itu. Dan kita lihat kasihnya yang mula-mula begitu besar terhadap Tuhan mulai surut. Kasihnya, saudara kasih, itu mulai tidak terkontrol lagi. Dia lebih mengasihi dirinya sendiri, dia lebih mengasihi, saudara kasih, hartanya, karena dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Isabel. Isabel katakan apa, saudara kasih? Dia memberikan satu doktrin yang dimana mereka tangkap bahwa dosa tidak berpengaruh dengan jiwa dan roh. Tetapi saya mau katakan, saudara, bukankah hidup ini adalah bait daripada Allah? Bukankah hidup ini adalah baitnya Tuhan? Karena itu kalau kita berbuat dosa, maka roh dan jiwa kita juga akan menanggung penderitaan yang kekal. Karena itu saudara kasih, perhatikan dengan baik. Yang kedua, iman mereka bukan lagi iman yang luar biasa. Tetapi iman mereka sudah mulai kendor, saudara. Kalau pujian kita tadi mengatakan, aku punya Tuhan, aku punya iman, aku punya pengharapan. Kalau kita punya Tuhan, tentu iman kita tidak kendor.
Kalau kita punya Tuhan, pengharapan kita semakin besar. Dan kita tidak akan pernah ragu dan bimbang. Kita tidak akan pernah khawatir. Karena apa? Pujian tadi mengatakan Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Dia mengenal hatimu masing-masing. Dia mengenal jalan pikiranmu masing-masing. Tetapi siang ini firman Tuhan datang kepada kita, menegur setiap pribadi yang ada, termasuk pada saya sendiri, saudara. Jangan saudara berpikir hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang berdiri di depan mimbar menyampaikan firman itu hanya untuk jemaat, tidak. Tetapi dia terlebih dahulu, firman ini datang kepada pemberita firman itu. Karena firman adalah pedang bermata dua, saudara. Dia membersihkan kehidupan para hamba Tuhan yang berdiri menyampaikan firman. Dan yang kedua, dia membersihkan sidang jemaat Tuhan. Karena itu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan kita tinggi hati. Sebagai pendeta-pendeta, apa yang engkau berikan, apa yang engkau bawa di hadapan Tuhan, apakah engkau hanya bisa mengatur organisasi gerejamu dengan baik? Apakah engkau hanya bisa memperkaya gerejamu dengan baik secara fisik, tetapi jiwa-jiwa engkau bawa masuk ke dalam neraka? Karena itu saudara kasih, sebagai hamba Tuhan dan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, hiduplah dalam kerendahan hati. Begitupun dengan sidang jemaat Tuhan. Jika engkau mau dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, hidup dalam kerendahan hati. Orang yang congkak Tuhan benci. Orang yang congkak Tuhan akan rendahkan. Karena itu firman Tuhan siang hari ini datang kepada saudara dan saya. Yang ketiga, pelayanan mereka yang tadinya melayani sesamanya, mengasihi sesamanya, sudah tidak ada lagi, saudara. Kasih mereka adalah kasihku sendiri. Bagaimana dengan keadaan kita yang ada pada saat ini? Kita renungkan pribadi kita. Adakah kita sudah tidak memiliki kasih Kristus dalam hati ini? Sudah tidak memiliki kasih Yesus dalam hidup ini, sehingga kita mau melihat orang yang terlantar, kita membiarkan mereka. Karena kita pikir hartaku adalah kekuatanku, duitku adalah kekuatanku, sehingga kita memakai kekuatan manusia kita itu untuk menggunakan ke hal-hal yang tidak berguna. Pergi ke perempuan-perempuan, mencari perempuan-perempuan yang lebih cantik, yang lebih seksi dari istri di rumah. Pergi mencari berondong-berondong yang lebih kuat karena punya duit. Atau pergi shopping, memuaskan kehidupan kedagingan kita. Apa yang terjadi kalau seperti itu, saudara? Jangan bermimpi kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga sangat kudus. Tidak setitik pun noda bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yang bisa masuk adalah orang-orang yang memiliki hati yang kudus. Karena itu mari kita berjuang bersama-sama. Kita berjuang bersama-sama. Sekali lagi saya katakan, para hamba Tuhan, pendeta-pendeta, para pelayan Tuhan, miliki yang tulus kasih daripada Tuhan. Kasih sesamamu. Layani pekerjaan Tuhan bukan karena duit. Saudara, suatu waktu saya melayani di daerah Manado. Sewaktu itu, saudara, di dalam pelayanan itu Tuhan berbicara kepada saya. Saya belum menyampaikan firman, Tuhan katakan kepada saya, hambaku, setelah engkau selesai, jangan engkau mengambil PK. Karena biasa toh, itu bukan rahasia umum. Para hamba-hamba Tuhan kalau sudah melayani pasti dapat PK. Jangan engkau mengambil. Saya melihat kiri kanan, gerejanya gede. Saya bilang, ada apa Tuhan? Tuhan katakan, jangan engkau mengambil. Hanya itu. Setelah ibadah selesai, saya buru-buru keluar. Saya keluar, saudara kasih, setelah salam-salaman semua saya keluar. Ternyata gembalanya ini kucuk-kucuk lari-lari dia kejar saya. Dia katakan, ibu, jangan buru-buru pulang. Saya bilang, ada apa Pak? Kita makan dulu.
Dan ini ada sedikit terima kasih untuk pelayanan ibu. Saya katakan, Pak, terima kasih, saya sudah terima, tetapi saya kembalikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia katakan, jangan ibu, jangan. Saya bilang, tidak Pak, saya kan katakan saya sudah terima dan saya kembalikan. Dia terpaku, dia terdiam. Saya heran. Lalu saudara kasih, dia mulai bercerita. Air matanya meleleh. Dia bercerita ini dan itu bla 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 bla. Saya tidak perlu ceritakan kepada saudara karena itu merupakan rahasia orang. Lalu saudara kasih, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ternyata ini maksud Tuhan. Lalu benar saudara, saya kembali karena dari kota Manado ke Tareran itu jauh tempatnya. Sewaktu mau pulang, saya bilang, Tuhan, karena saya pakai motor, saya jadi bolang. Waktu itu saudara, dari Manado sampai ke Tarerang itu berapa jam. Saya jadi bolang, bawa motor sendiri. Saya katakan, Tuhan, di motor ini bensinnya sangat sedikit. Mungkin berapa meter saya pakai sudah habis. Tetapi saya percaya dalam nama Tuhan Yesus saya tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini akan sampai ke kota Manado, ke tempat di mana saya tinggal. Dan benar, puji Tuhan saudara. Bensin yang tidak masuk akal sedikit saja itu bisa sampai ke kota Manado. Dan saudara tahu, di sana, sampai di sana mau makan tidak ada karena pas dana saya habis pada waktu itu. Tapi saya tidak berkecil hati, saya tidak ragu dan bimbang karena saya sangat percaya bahwa Tuhanku itu kaya. Ketika hal itu Tuhan izinkan, maka Tuhan ingin melihat hati kita, saudara. Apa yang terjadi, saudara kasih, ketika itu besoknya kami lihat, saya bilang sama anak saya, cari apa yang bisa kita masak. Dan kebetulan masih ada beberapa telur, saudara, kami masak, makan, tidur. Besoknya itu saya dapat telepon. Telepon dari keluarga, kebetulan datang ke kota Manado. Dan dia ingin bertemu dengan saya. Setelah saya bertemu dengannya, saudara, saya diberi amplop. Dan luar biasa berkat Tuhan itu melimpah. Jadi saudara jangan pernah pelit-pelit. Ya, kalau Tuhan katakan berkati si A, berkati si B, jangan katakan Tuhan duitku tinggal sekian. Hal ini saya selalu ajarkan pada jemaat yang ada di Banjarbaru. Saudara kasih, ketika kita memberi dengan sukacita, maka Tuhan sudah siapkan berkatnya. Tetapi ada tetapinya. Ketika saudara memberi karena mengingat, Tuhan pasti gantikan. Saudara tidak akan digantikan. Berikan yang tulus. Ini yang tidak dipunyai lagi oleh jemaat Tiatira. Selanjutnya saudara kasih, kita lihat pelayanan mereka, ketekunan mereka sudah berkurang. Mereka melayani hanya karena perut. Mereka melayani hanya karena mamon. Kalau Tuhan katakan kepada saya, jangan engkau mengambil, saya tidak berani mengambil. Tetapi kalau Tuhan katakan ambil, maka saya ambil. Saudara kasih, karena Tuhan tahu segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Selanjutnya kita melihat, karena perubahan dari jemaat Tiatira ini, di dalamnya sudah terkontaminasi dengan roh perzinahan yang ada, yang dibawa oleh Isabel. Maka Isabel ini saya tidak perlu jelaskan dia sebagai bagaimana dan bagaimana riwayat hidupnya. Saudara bisa baca itu di dalam firman Tuhan di kitab Raja-Raja. Saudara, itu saudara cari dan saudara baca kisah dia. Saudara, ketika roh perzinahan ini masuk, maka itu menguasai, mengotori setiap pribadi rohani daripada umat-umat Tuhan. Dan Isabel terkenal sebagai perempuan sundal, saudara. Isabel terkenal sebagai roh persundalan ada dalam hidupnya. Roh persundalan jangan ada dalam kehidupan kita semua. Sundal apa? Sundal rohani, sundal jasmani. Sudah punya istri satu, masih cari istri lain di luar sana, masih cari perselingkuhan di sana. Sundal rohani, saudara kasih, dia menggabungkan hal-hal mistik, hal-hal duniawi dengan kerohaniannya.
Dia menggabungkan, dia menghalalkan segala cara. Kan Tuhan katakan kita berusaha. Firman Tuhan katakan ora et labora, berdoa dan berusaha. Itu yang diambilnya. Oh, saya kan berusaha, pergi ke dukun-dukun sana, pergi ke orang pintar sana. Karena saya sudah mulai mau bangkrut, usaha saya sudah mulai mau bangkrut. Firman Tuhan katakan tidak apa-apa, pergi sana. Itu pembodohan dari setan, saudara. Kalau hatimu hanya tertuju kepada roh mamon, engkau akan binasa. Itu adalah penyembahan berhala modern. Apalagi penyembahan berhala modern di akhir zaman ini, saudara. Sesuatu yang engkau sangat sukai, melebihi kesukaanmu terhadap Kristus. Itu adalah penyembahan berhala. Perempuan senang dengan tas yang branded, pakaian yang mahal-mahal, perhiasan-perhiasan yang luar biasa. Kalau saya tidak pakai, orang tidak lihat perhiasan saya yang berkilo-kilo. Dan segalanya itu adalah berhala. Saya melihat teman pakai HP ini, saya juga mau pakai HP itu. Itu berhala. Saudara, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Isabel ini mempunyai otoritas tertinggi di Israel. Karena dia sebagai ratu, dia punya otoritas tertinggi. Karena itu dia sangat ditakuti oleh orang-orang Israel. Apa yang dia bawa selain roh perzinahan? Adalah roh intimidasi. Jadi kalau ada roh jahat yang mengintimidasi pikiran saudara, maka saudara kasih secepatnya saudara tengking pakai kuasa daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, hai roh intimidasi, pergi engkau dari pikiranku. Aku tidak membutuhkan engkau. Dia akan pergi, saudara. Pakai kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bukankah Roh Kudus ada dalam hidup saudara? Kalau saudara mengaku Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara, maka pakai roh itu, rohnya Tuhan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi kecut hati, jangan menjadi tawar. Hanya orang-orang yang tidak punya kuasa Tuhan, yang tidak bergaul karib dengan Tuhan, yang memiliki kekhawatiran yang besar itu, saudara. Engkau yang memiliki beban-beban, masalah ekonomi, datang lari kepada Tuhan. Seperti pujian kita mengatakan, dia adalah sahabatku yang setia. Karena itu saudara kasih, saya diberi kesempatan berapa menit ini? Mana pengurus? 5 menit 10 menit ya. Ini sudah 10. Berarti saya harus selesai ya Pak. Saya selesaikan sedikit lagi ya. Saudara kasih, seperti yang kita lihat bahwa jemaat Tiatira adalah jemaat yang sudah dikontaminasi dengan hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Jemaat Tiatira memiliki sikap hati yang sudah berzina, menjauh daripada Tuhan. Dia lebih senang dengan hal-hal yang lain ketimbang bersekutu dengan Tuhan. Karena itu saudara kasih, dikatakan tadi bahwa ayat 24, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Saudara, bagi kita yang tidak mencemari hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang mengotori kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan, dengan Kristus, saudara kasih, maka murka Tuhan tidak akan ditimpakan kepadamu. Tetapi engkau yang hidup di dalam kecemaran dosa, mulai saat ini bertobatlah. Kita para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ketika engkau berdiri di atas mimbar, hidupmu harus kudus. Bukan hanya pada saat engkau berdiri, tetapi setiap hari kehidupanmu harus kudus. Agar apa? Kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Karena itu saudara kasih, dikatakan berikutnya di ayat 26, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahan,
Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ayat 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Orang yang hidup dalam kekudusan, dia memiliki kuasa dan power yang luar biasa. Karena itu saudara kasih, orang-orang yang tidak berkecimpung di dalam dosa, mereka akan menjauh dari dosa itu. Mereka akan menerima kuasa daripada Tuhan. Karena itu saudara, bergaulah karib dengan Tuhan. Maka rohnya itu, yaitu Roh Kudus, dia akan memberikan kuasa atas kehidupanmu. Dia akan bekerja bersama dengan engkau, memberi kuasa dan pengurapan yang berganda, sehingga saudara kasih, apa yang engkau perkatakan itu akan terjadi. Engkau berdoa, maka itu akan terjawab. Saudara kasih, miliki kuasa daripada Tuhan Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan saudara dan saya. Amin. Saudara, pada saatnya nanti kita akan berdiri di pengadilan tahta Tuhan. Kita akan berdiri di pengadilan Tuhan dan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Berkat-berkat yang saudara terima itu adalah pemberian daripada Tuhan, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara kasih, di dalam berkat yang kau terima ada berkat orang lain. Karena itu jangan pernah pelit dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah pelit dengan sesamamu manusia. Miliki kasih daripada Tuhan. Lebih daripada itu, setialah engkau di dalam kekuatan daripada Tuhan. Mulai dari yang kecil, maka Tuhan tambahkan yang besar dalam hidupmu. Tuhan percayakan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Karena itu setialah dalam perkara yang kecil, saudara. Maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar dipercayakan kepadamu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Tuhan pada saat ini, dan Tuhan memberkati kita semua.